Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Malaki 3 ayat 14a dan ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Melayani Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini sedikit berbeda dengan firman yang tadi saya bacakan. Mengapa? Karena ternyata kata beribadah dalam 2 ayat yang tadi saya baca itu bukan tentang sembahyang. Itu bukan tentang orang datang beribadah pujian penyembahan, bukan. Tapi kata beribadah di sana kalau dilihat dalam terjemahan yang lain itu artinya melayani Tuhan. Jadi ketika ayat 14a berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah, itu mereka berkata adalah sia-sia melayani Allah. Lalu yang di bagian ayat yang ke-18 berkata, maka dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah, itu artinya dalam terjemahan lain, orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayani Allah. Jadi saya memberikan tema adalah melayani Tuhan. Jadi ternyata saudara, firman ini memberikan saudara dan saya jaminan bahwa selalu ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya 3 poin yang mau saya share buat saudara dan saya hari ini tentang orang yang melayani Tuhan. Dia mendapat hal yang berbeda dari orang yang tidak melayani Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan yang tidak melayani Tuhan. Yang pertama, Yohanes 12 ayat 26b. Orang yang melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Ini yang pertama. Jadi setiap saudara dan saya yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, kita mendapat penghormatan dari Bapa di surga. Sebaliknya, orang yang tidak melayani Tuhan, yang nganggur tidak mau melayani Tuhan, dia tidak akan dihormati oleh Bapa. Yang kedua, orang yang melayani Tuhan, semua pekerjaan pelayanannya itu akan diingat oleh Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10, saudara bisa lihat di sana. Tuhan mengingat setiap orang yang melayaninya. Maksudnya mengingat di sini apa? Itu menjadi fokus. Tuhan akan fokus pada orang-orang yang benar-benar hidupnya melayani Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak melayani Tuhan, ia berbeda, saudara. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Yang ketiga, orang yang melayani Tuhan, dia akan mendapat penghidupan dari tempat kudusnya Tuhan. Dia akan mendapat berkat dari tempat kudusnya. Itu saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-13. Sebaliknya, orang yang tidak melayani Tuhan, dia tidak akan mendapat penghidupan, mendapat berkat dari tempat kudusnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini 3 poin yang Alkitab menegaskan bahwa setiap
setiap kita yang melayani Tuhan, kita akan mendapat 3 bagian ini. Dan jika kita tidak melayani Dia, kita tidak akan mendapatkan bagian ini. Saya mau tutup renungan hari ini. Ada satu hal yang paling penting ketika saudara dan saya melayani Tuhan, maka itu sama dengan kita mendapat kesempatan setiap hari bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini poin yang keempat. Saya tambahkan buat saudara, setiap orang yang melayani Tuhan, dia mendapat akses di mana dia bisa berbicara dengan Tuhan dan dia bisa bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, di baitnya Tuhan, di tempat kediaman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara dan saya jangan berkata seperti orang-orang yang ada di dalam kitab Malaki tadi, bahwa sia-sia mereka beribadah atau melayani Tuhan. Tetapi ingat, tidak akan pernah sia-sia saudara dan saya melayani Tuhan, karena kita akan mendapatkan 4 hal tadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam terus dan mau melayani Tuhan. Amin.